AC Milan akan menyambut tantangan Spezia di San Siro dalam lanjutan Liga Italia. Rossoneri tentu saja membidik kemenangan dalam laga ini dan berusaha memperpanjang rekor 100% mereka di awal tahun 2022. Dan berikut ini sedikit preview jelang pertandingan tersebut. Krisis di lini pertahanan anak asuhan Stefano Pioli belum juga membaik jelang pertandingan ini. Setelah Fikayo Tomori kembali menepi karena mengalami cedera lutut di pertandingan terakhir melawan Genoa. Ada sedikit angin segar dengan kembalinya Davide Calabria yang pulih dari COVID-19. Namun sang pemain kemungkinan belum bisa diturunkan Pioli sejak awal pertandingan. Matteo Gabbia dan Pierre Kalulu diharapkan bisa kembali melanjutkan tren positif mereka dalam menggalang lini pertahanan. Dan berharap Theo Hernandez tidak mendapatkan kartu kuning di pertandingan ini agar tetap tersedia untuk derby melawan Inter Milan. Di lini tengah, Sandro Tonali akan absen karena skorsing. Oleh karena itu, duet Rade Krunic dan Timo Bakayoko memiliki peluang besar untuk tampil sejak awal. Di lini serang, Pioli kemungkinan besar akan melakukan sejumlah perubahan dari komposisi yang ia mainkan saat melawan Genoa. Giro kemungkinan akan kembali diistirahatkan untuk memberikan tempat bagi Zlatan Ibrahimovic yang sebelumnya absen melawan Genoa. Alexis Saelemaekers kemungkinan akan menggantikan Junior Mesias, begitu pula dengan Rafael Leao yang akan mengisi posisi sayap kiri. Dengan Brahim Diaz juga akan mendapatkan peluang sejak awal. Meskipun baru saja menang, performa Spezia harus diakui tak cukup konsisten. Dalam 5 laga terakhir mereka hanya mampu meraih 2 kemenangan, sekali imbang dan 2 kekalahan. Anak asuhan Thiago Motta tersebut saat ini berada di peringkat ke-16 dengan raihan 19 poin, hanya terpaut 3 poin dari zona degradasi. Tapi kemenangan terakhir bisa saja menjadi sebuah motivasi ekstra bagi mereka menyambut pertandingan melawan Milan. Mereka tidak banyak kehilangan pemain jelang pertandingan ini. Motta dilaporkan hanya kehilangan Ebri Makoli yang sedang bermain membela timnas Gambia di Piala Afrika. Simone Bastoni yang mencetak 1 dari 2 gol kemenangan Spezia dalam laga kandang melawan Milan musim lalu juga akan menjadi starter di lini tengah. Berbicara tentang Spezia, banyak penggemar Milan akan mengenang kekalahan tandang 2-0 musim lalu yang banyak mempengaruhi perjalanan Rossoneri di kompetisi Liga Italia musim 2020-2021. Tapi untungnya itu tidak terulang di pertandingan awal musim ini karena Milan meraih kemenangan 2-1 di markas Spezia. Faktanya Milan telah memenangkan 2 dari 3 pertemuan mereka dengan Spezia dan mereka juga memiliki rekor yang sangat baik melawan tim-tim di papan bawah klasmen. Meskipun banyak memiliki krisis di lini pertahanan, tapi Milan berhasil menemukan ritme yang bagus dalam menyerang dan bertahan, yang membuat mereka melewati ujian dalam beberapa pertandingan terakhir. Dan tim Planet Milan melihat anak asuhan Stefano Pioli juga bisa melewati pertandingan ini dengan kemenangan. Dan kami memprediksi laga ini akan berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan Rossoneri. Setelah absen melawan Genoa di pertandingan Coppa Italia karena skorsing, Ibrahimovic diperkirakan akan kembali bermain sejak awal melawan Spezia di lanjutan Liga Italia. Dan sebuah rekor menanti striker Swedia tersebut jelang pertandingan ini. Zlatan Ibrahimovic sebelumnya mencetak gol melawan Venezia dan itu menjadikannya pemain kedua bersama Cristiano Ronaldo yang sukses menjebol gawang 80 klub berbeda. Dan jika berhasil mencetak gol ke gawang Spezia, maka bomber 40 tahun tersebut akan melewati Ronaldo untuk rekor spesial itu. Selain itu, ada sebuah tantangan lain bagi Zlatan Ibrahimovic karena sang pemain akan berusaha mencetak gol lagi bagi Milan di laga kandang. Setelah terakhir kali melakukannya ke gawang Lazio di San Siro pada bulan September lalu. 4 hari yang lalu, Federasi Sepak Bola Senegal mengumumkan bahwa 2 pemain mereka yakni Idrissa Gueye dan Fode Ballo-Touré dites positif COVID-19 dan terpaksa melewatkan pertandingan perdana Piala Afrika melawan Guinea. Dan kini sebuah kabar terbaru melalui Twitter resmi mereka, Federasi Sepak Bola Senegal mengumumkan bahwa semua pemain mereka telah dites negatif baru-baru ini, termasuk Fode Ballo-Touré. Bek kiri Milan itu ambil bagian dalam sesi latihan hari ini dan diperkirakan akan memulai pertandingan sejak awal melawan Malawi. AC Milan terpaksa kehilangan Ismail Benacer untuk sementara setelah sang gelandang harus membela Aljazair di gelaran Piala Afrika. Tapi tampaknya sang pemain bisa kembali lebih awal dari yang diperkirakan. Jika melihat komposisi grup E, Aljazair sebelumnya diprediksi setidaknya bisa lolos dari babak penyisihan. Namun faktanya mereka baru mengemas 1 poin dari 2 pertandingan yang membuat perjuangan mereka lolos ke babak berikutnya kian menipis. Aljazair hanya mampu bermain 0-0 melawan Sierra Leone dan kalah 1-0 dari Guinea Khatulistiwa. Akibatnya Ismail Benacer dan kawan-kawan berada di urutan terakhir di daftar klasmen grup E dengan menyisakan 1 pertandingan.
Di laga pamungkas, Benacer dan kawan-kawan akan menghadapi Frank Kessie dengan Pantai Gadingnya pada hari Kamis 20 Januari waktu setempat. Dan kekalahan melawan Pantai Gading akan menutup perjuangan Aljazair di Piala Afrika kali ini. Dan bagi Milan, ini mungkin bisa menjadi bonus bagi mereka karena Ismail Benacer bisa terbang ke Italia lebih awal. Dan kemungkinan besar bisa tersedia dalam pertandingan melawan Juventus. Samu Castejo telah beberapa kali dikaitkan dengan pintu keluar dari AC Milan. Meskipun kepindahannya pada jendela transfer musim panas lalu menemui kegagalan, ada beberapa tautan yang terus dikaitkan dengan pemain sayap asal Spanyol itu dalam beberapa pekan terakhir. Menurut jurnalis Nicolas Kira di Twitter mengungkapkan bahwa Sampdoria telah meminta informasi terkait situasi pemain nomor 7 tersebut. Hal itu berkaitan karena calon manajer anyar mereka Marco Giampolo sangat menghargai pemain sayap 26 tahun tersebut. Sampdoria kembali menelan kekalahan melawan Torino akhir pekan lalu dan telah diberitakan secara luas bahwa mereka akan menunjuk Marco Giampolo untuk menggantikan Roberto Di Aversa sebagai pelatih kepala. Pengumuman resmi diharapkan akan segera dilakukan dalam beberapa hari ke depan dan pergantian pelatih ini mungkin akan membuka jalan bagi Castejo untuk kembali bekerja sama dengan mantan manajer Milan tersebut. Samu Castejo telah berjuang dengan rentetan cedera dan COVID-19 sepanjang musim ini dan ia juga tidak menjadi bagian dari proyek AC Milan. Sang pemain masih memiliki kontrak hingga Juni 2023 dan oleh karena itu Milan bisa mendapatkan sedikit pemasukan dari penjualannya.